Siapa sih yang nggak tergiur pas denger angka gaji di luar negeri? Di Jepang misalnya, kerja kasar atau entry level aja itu bisa dapat 15 sampai 25 juta per bulan. Kalau dikonversi ke rupiah kelihatannya gede banget kan? Tapi ini jebakan Batman pertama yang banyak gua nggak paham. Begitu gua mendarat di bulan pertama, realitanya langsung mukul gua telak. Gua lupa kalau biaya hidup di sini itu dalam mata uang lokal, bukan rupiah. Pajak pendapatan tinggi, sewa kamar harganya selangit, terus makan sehari-hari itu bisa makan 35 sampai 50% dari gaji gua. Ya kayak misalnya nih ya, mungkin ada orang gitu ya, gaji 30 juta tapi biaya hidupnya 25 juta. Itu sama aja kayak nyisain 5 juta dan itu diraih dengan memeras keringat di negara orang. Jadi kalau bisa jangan cuma lihat nominal kotornya di media sosial. Hitung dulu net saving atau sisa bersih yang bisa kita tabung. Banyak orang sibuk nyiapin dokumen dan dana. Tapi waktu itu gua lupa untuk nyiapin mental. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu ya kalian harus tahu sih ya. Musuh terbesar pekerja imigran itu tuh bukan pekerjaan berat tapi kesepian. Kayak misalnya ya, pas lu sakit, lu di kamar sendirian, nggak ada keluarga yang mampir bawain obat. Terus pas hari libur, misal teman-teman itu sibuk kerja beda shift. Terus belum lagi ada yang namanya language barrier. Language barrier alias kendala bahasa yang bikin kita atau gua ya ngerasa terasingkan di tempat kerja. Dan itu tuh bakal ngerasa kayak gua nggak punya support system gitu. Rasa terisolasi ini kalau didiemin terus menerus itu rasanya bakal berubah jadi depresi berat. Dan depresi di negara orang itu mahal banget harganya. Banyak yang akhirnya burn out, mentalnya kena, terus mungkin ya pulang ke Indonesia tanpa membawa hasil apa-apa cuma karena nggak siap menghadapi tekanan mental ini. Gua mau jujur, ya kan, menurut pendapat gua, banyak pekerja Indonesia di luar negeri yang terjebak di comfort zone pekerjaan kasar selama bertahun-tahun. Kayak misal, tahun pertama jadi buruh pabrik atau cleaner ya. Nah, terus tahun kelima nih masih di posisi yang sama gitu. Nah, terus gue mikir, kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, kalau misalnya menurut pendapat gue, itu mungkin karena, bukan bermaksud menyalahkan, itu mungkin karena mereka nggak punya yang namanya exit strategi. Kalau misalnya gue mau sukses dan karir gue melesat di luar negeri, itu gue harus lakuin 3 hal ini. Yang pertama, yakni kuasai bahasa lokal sampai tingkat profesional. Jangan cuma bisa bahasa pasar. Kalau misalnya kita cuma bisa bahasa pasar, otomatis ya kita bakalan stagnan di situ-situ aja, nggak bisa naik ke level yang lebih tinggi atau tingkat profesional. Terus untuk yang kedua, yakni ada upskilling di waktu luang. Jadi pelajari skill teknis yang dibutuhin di luar negeri itu. Kayak misalnya entah itu coding, manajemen, ataupun sertifikasi keahlian khusus. Terus yang ketiga, yakni yang paling penting adalah networking. Jadi gimana caranya kita tuh harus bergaul sama warga lokal ataupun kalangan profesional. Jangan cuma nongkrong sama komunitas imigran Indonesia aja gitu. Jadi kita harus pakai pekerjaan kasar kita itu cuma sebagai batu loncatan awal, bukan sebagai tujuan akhir. Tapi di balik semua penderitaan dan kerja keras itu, ada satu hal yang nggak bisa gua beli pakai uang, yakni ada perubahan mentalitas. Ya, ini nggak bisa dipungkiri, kerja di luar negeri bakal ngebantai ego lu. Bahkan gue juga ngerasain gitu,
ngebongkar zona nyaman gua dan memaksa gua buat jadi orang yang super mandiri. Gua belajar menghargai setiap uang yang gua hasilkan. Gua belajar memecahkan masalah sendiri tanpa ngandelin orang tua, dan gua punya standar kerja ala negara maju yang disiplin, efisiensi, dan profesional. Pas pulang ke Indonesia nanti, gue bukan lagi orang yang sama. Nah, karena itu gue jadi punya cara pandang dunia atau world view yang jauh lebih luas, lebih tahan banting, dan punya nilai jual yang mahal di pasar kerja manapun. Oke, jadi pertanyaan dan kesimpulannya, masih worth it gak sih kerja di luar negeri di era sekarang? Kalau misalnya menurut gua, jawabannya itu bisa sangat worth it apabila kita punya tujuan dan strategi yang jelas. Kalau misalnya kita cuma mau niat kabur dari Indonesia tanpa skill, tanpa riset, dan cuma tergiur gengsi gaya hidup di media sosial, itu kita cuma bakal jadi korban sistem doang gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita jadiin luar negeri sebagai ajang cari modal usaha, nambah portofolio karir, dan nempa mentalitas nih ya, itu tuh salah satu investasi terbaik yang bisa kita ambil di usia muda. Ingat ya, kita harus ingat itu kalau misalnya luar negeri itu bukan surga, tapi luar negeri itu tempat latihan. Kita harus tentuin target kita mau berapa tahun di luar negeri ini. Kumpulin modalnya dan pulang ke Indonesia jadi versi diri terbaik kita. Jadi itu dia yang bisa gua sampaikan di video ini. Gimana menurut kalian? Negara mana yang paling worth it buat dicoba sekarang? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa buat like serta subscribe. Gua Sayed, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.